Dia langsung melihat dengan mata kepalanya Mas Wahyu ini tadi, dia itu lagi jongkok guys, berputar 180 derajat. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Alexis Pedro. Senang banget rasanya kembali lagi di hadapan teman-teman. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini seperti biasa, aku akan menceritakan cerita horor dari teman-teman semua. Nah, buat kalian yang punya cerita horor, baik itu cerita mistis atau cerita pengalaman kalian sendiri maupun teman-teman kalian, keluarga dan lain-lain, boleh banget kirimkan di email aku di bawah ini. Aku sudah pasti senang banget karena bisa menceritakan cerita horor atau pengalaman mistis kalian ke teman-teman semua. Jadi kita itu bisa merasakan pengalaman kalian pada saat itu. Nah, jujur, di video kali ini aku agak berat untuk menceritakan cerita ini ke kalian semua. Ini kiriman dari teman kita yang namanya itu langsung aku sebut saja lah ya, dia tidak mau disamarkan soalnya. Halo, Bang Andri, salam kenal. Kejadian ini memang benar-benar mengubah kehidupan si Bang Andri ini. Kejadian di Gunung Arjuno pada tahun 2024 ini bukan cuman soal penampakan saja. Penasaran? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, jadi gini, si Bang Andri ini, dia tuh mendaki bersama ketiga temannya. Jadi ada 3 orang temannya ini, kita sebut saja namanya Randy dan Gilang. Nah, mereka bertiga ini sebenarnya itu sudah lumayan ya profesional. Maksudnya itu udah sering mendaki pegunungan seperti ini. Dalam arti ya pengalaman mereka udah banyak lah. Jam terbangnya itu lebih tinggi. Singkat cerita, pada saat itu sampailah mereka di pos 3 dan mau menuju ke pos 4. Posisinya itu pada saat itu masih maghrib. Nah, dari jarak pandang 1 meter, itu kayak kondisinya pada saat itu kayak tertutup kabut tebal gitu loh. Lanjut pada saat mereka mendaki, nah nanjak tuh pelan-pelan kan. Tiba-tiba si Randy ini yang di depan berhenti mendadak. Randy bilang kayak, shh, kayak ada orang di depan. Nah pada saat mereka center tuh kan guys, mereka center, ternyata memang beneran ada dong orang di depan. Ada seseorang yang sedang duduk di batu besar dan itu dia memang pendaki juga guys, sama seperti orang Bang Andri sama Randy ini. Dan posisinya pada saat itu si pendaki ini kayak membelakangi mereka gitu loh, kayak di belakangi. Nah, ciri-cirinya nih kata si Randy, itu dia pakai jaket warna biru dan itu birunya tuh biru cerah. Kita sebut saja si pendaki ini namanya tuh Mas Wahyu. Nah, namanya mungkin mereka nggak tega juga ya guys. Sebenarnya si Andri ini orangnya baik karena dia menawarkan ke si Mas Wahyu ini, Mas, ayolah bareng kita aja ke atas. Kasihan nanti sendirian, bareng kita aja. Nah, pada saat itu si Mas Wahyu ini itu dia memang menoleh ke arah Andri sama Randy ini guys. Tapi kayak dia tuh kaku gitu loh, kayak dia menoleh gini. Kayak bener-bener kaku, kayak kalian tahu kan orang yang bener-bener kaku. Wajahnya itu loh, memang kata Bang Andri, wajah si Mas Wahyu pada saat itu memang ramah orangnya. Cuman kayak matanya itu loh, itu kayak orang yang belum tidur berhari-hari, kalian bayangkan. Mungkin kayak mata panda, jadi matanya itu kayak hitam gitu loh guys. Ya udah kebayang lah ya di kalian seperti apa orangnya. Nah sepanjang jalan memang si Andri ini bilang si Mas Wahyu ini itu dia bukan hanya kayak diem gitu loh selama perjalanan. Itu banyak cerita ke mereka. Maksudnya ada interaksi ngobrol ke Andri, Randy dan teman yang satu lagi ini. Itu Mas Wahyu ini cerita tentang anaknya, dia kangen anaknya dan kangen sama istrinya juga. Tapi yang anehnya, selama dia cerita guys, memang pada saat itu kondisi memang dingin. Cuman kalian bayangkan aja ya, kalian bayangkan kayak kalian tuh lagi dengar orang bercerita, tapi orang ini kayak menggigil parah tapi sambil ditahan gitu loh kayak iya aku kan sebenarnya mungkin lah kira-kira seperti itu contohnya, udah kebayang kalian lah ya. Nah lanjut cerita, mereka tibalah di pos 4 guys. Pada saat itu mereka memutuskan ya udahlah kita memang harus buka tenda karena memang cuaca pada saat itu buruk. Dipasang tuh sama mereka, dibuka tendanya udah kelar nih. Andri prepare untuk makanan mereka, sementara Randy prepare di dalam tenda. Nah pada saat si Andri ini menyiapkan mie instan. Nah, si Andri ini melihat si Mas Wahyu ini, dia itu cuma duduk di luar gitu loh. Dan pada saat itu si Andri bilang, Mas Wahyu, ayo masuk ke dalam tenda. Pada saat itu si Mas Wahyu ini nggak mau masuk guys ke dalam tenda mereka.
dan disamperin lah sama si Andri. Mas Wahyu ini mengatakan sesuatu kepada Andri. Mas Andri, ini ya saya titipkan, tolong sampaikan ke keluarga saya yang ada di bawah, bilang kalau saya udah nyampe di puncak. Nah, ternyata si Mas Wahyu ini kasih sebuah dompet guys ke Bang Andri ini. Detail dompetnya itu kayak dompet kulit pada umumnya, warna coklat, agak kusam tapi guys. Pada saat si Bang Andri ini ngambil tuh dompet, diambil dia, tiba-tiba Bang Andri tuh kayak dia tuh kaget gitu loh. Kagetnya itu kenapa? Bener-bener dompet yang dia pegang itu dinginnya minta ampun, dingin, bener-bener dingin, sampai kayak nusuk ke tulang tangannya itu. Kalian bayangkan kalian pegang es batu, lah kayak gitulah yang dirasakan si Bang Andri ketika memegang dompetnya si Mas Wahyu ini. Tidak lama pada saat itu mereka pun melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa guys, kayak bercanda, main gitar dan lain-lain. Pada saat itu situasi memang cukup tidak terlalu kondusif karena memang cuacanya sangat buruk. Mereka tertidurlah pada malam itu. Lanjut ke malam ketika mereka tidur. Ini posisi mereka tidur berempat ya guys. Nah, Bang Andri ini dia masih ingat, dia taruh dompet di dalam tas carrier-nya. Intinya tas si Bang Andri ini itu berada di pojok tenda. Selepas dari situ mereka beristirahat. Tiba-tiba itu kayak tepat di pukul 2 pagi, si Gilang ini temannya si Bang Andri ini kebangun. Kayak ada suara gitu yang membangunkan dia. Pas si Gilang bangun guys, dia bangun dari tempat tidur, dia langsung melihat dengan mata kepalanya Mas Wahyu ini tadi, dia itu lagi jongkok guys. Kok aku merinding ya? Mas Wahyu ini jongkok di pojokan tenda mereka tadi. Tapi dia itu jongkok di atas tas carrier-nya punya si Andri ini. Terus dia lihat lagi detail, karena dia mengumpulkan nyawanya itu, si Bang Gilang ini. Dia lagi mengumpulkan nyawanya, dilihatnya lagi lebih detail. Kok Mas Wahyu ini kayak lagi berbisik-bisik, tapi bisikannya itu kayak terdengar jelas gitu loh, kayak makasih ya gitu, tapi dia bilang ke tas carrier-nya si Bang Andri. Nah pada saat itu ya si Gilang ini otomatis mungkin karena dia spontan juga ya, maksudnya kayak nih orang kenapa sih, maksudnya jongkok terus ngelus-ngelus tas gitu. Disamperin lah sama si Gilang berdiri dan mau nyamperin si Mas Wahyu ini. Kalian tahu, tiba pas waktu si Bang Gilang ini mau tegur si Mas Wahyu ini, hal paling menyeramkannya adalah si Mas Wahyu ini tiba-tiba menoleh ke belakang. Kok aku merinding guys. Kepalanya itu berputar 180 derajat menghadap ke si Bang Gilang ini. Dan pada saat itu si Mas Wahyu ini, pengakuan dari Gilang ya, lenyap gitu aja, hilang gitu, tiba-tiba hilang guys. Nggak tahu kenapa bisa hilang. Ternyata keesokan harinya setelah dari semua kejadian aneh ini, besok paginya si Mas Wahyu ini hilang. Jadi benar-benar sudah tidak ada di tendanya mereka, tendanya si Bang Andri ini. Tapi pada saat itu guys, si Andri ini dia pikir, mungkin si Mas Wahyu itu dia udah jalan duluan ke atas. Udahlah, dia nggak mau memikirkan, yang penting berpikiran positif lah. Tiba nyampe di base camp guys, si Bang Andri ini langsung lapor ke petugas dan memberikan dompet itu. Terimalah sama petugas yang ada di base camp itu. Diambilnya, kemudian dibukanya lah guys dompet itu pelan-pelan. Petugas itu langsung istighfar dia guys. Kenapa? Karena ternyata, kalian dengar dulu ya, pada saat dia menerima dompet itu, dia langsung familiar dengan orang yang punya dompet itu. Si petugas base camp ini, dia langsung mengambil buku besar, terus dia langsung nunjukin buku yang berisi beberapa foto ke Andri. Nah, petugas ini menjelaskan, Mas, jadi sebenarnya Mas Wahyu ini adalah pendaki yang sudah hilang 2 tahun yang lalu di sini. Jenazahnya itu baru aja ditemukan setahun yang lalu dan ditemukan di dasar jurang dekat dengan pos 4 dalam keadaan yang, mohon maaf ya Mas, sudah tidak utuh. Tapi yang anehnya adalah yang tidak ditemukan itu ya dompet dia, which is semua itu ada identitasnya kan guys. Kemudian pada saat itu otomatis Bang Andri lemas selemas-lemasnya, karena kalian bayangkan itu beneran terjadi real di kalian, dan itu bukan hanya kalian menyaksikan, itu ada teman kalian loh, temannya si Bang Andri tadi itu kan menyaksikan juga, bukan mereka halu guys.
Tapi kalian tahu apa yang dilihat sama Bang Andri ini, sebenarnya dia agak traumanya kenapa? Pada saat dibuka si dompet ini, ternyata bukan hanya isi layaknya dompet biasa, di dalam itu juga ada foto anak sama istrinya si Mas Wahyu ini, guys. Aduh, takut banget. Aku kok merinding ya. Dan POV-nya, ini belum selesai. Jadi di belakang foto itu ada tulisan. Ternyata ada tulisan, guys. Tapi kalian tahu anehnya, tulisannya itu kayak masih basah, masih segar lah pokoknya. Intinya kayak tulisan yang agak basah, tapi foto itu bau, guys. Ini pengakuan dari Bang Andri. Tulisannya berisi, "Terima kasih sudah mengantarkanku pulang." Andri langsung shock dan muntah pada saat itu. Karena dari begitu banyak kejadian yang sudah terjadi ini, inilah yang paling membuat dia maksudnya kayak pusing gitu loh. Apalagi melihat dompet yang basah dan lumayan bau itu, guys. Dan kalian tahu kan, si Bang Andri ini baru sadar selama pendakian mereka kemarin itu yang melalui proses panjang itu, dia nggak cuma jalan bersama kenangan, tapi Bang Andri ini dia itu memfasilitasi arwah yang tersesat untuk menemukan jalan pulangnya. Ih, serius, ini aku sepanjang menceritakan cerita ini kan aku sendirian di ruangan nih. Aku tuh merinding loh. Makanya aku coba jeda beberapa detik dulu untuk membaca, karena aku terbayang, guys. Jadi setiap kalian mengirimkan cerita ini, itu aku selalu membayangkan. Aku nggak bisa membayangkan, maksudnya Nggak bisa, aku tidak membayangkannya, sorry. jadi ya begitulah ceritanya, guys. Akhir dari cerita si Bang Andri ini, aku juga nggak bisa membayangkan ya kondisi pada saat itu. Apalagi berjalan bersama orang yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan itu real. Bukan hanya kalian merasakan, teman kalian pun merasakannya. Dan memang dia berarti, guys, ini logik dari aku aja ya. Kalau memang kondisi dompet itu ditemukan basah, ada tulisan, berarti si Mas Wahyu itu beneran ada di tenda malam itu. Kebayang gak sih kalian, guys? Nah, aku juga mau ucapkan ke Bang Andri, terima kasih udah mengirimkan cerita ini. Dan buat kalian juga pesan si Bang Andri ini, kalau misalnya kalian mau mendaki, guys, tolong dijaga hal yang perlu kalian jaga. Nomor satu, tutur kata kalian, etika kalian, sikap kalian selama berada di sana. Karena memang selama kalian berjalan di sana itu bukan hanya kalian yang berada di situ, itu semua makhluk ada di sana, guys. Jadi ya stay safe buat kalian. So guys, bagaimana tanggapan kalian tentang cerita Bang Andri kali ini? Boleh kalian tulis di kolom komen di bawah. Buat kalian yang suka dengan video aku kali ini, buat cerita dari Bang Andri, di like videonya, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian punya cerita horor, atau teman-teman kalian suka banget mendengar cerita horor atau mistis, bisa banget share ke mereka. Dan jangan lupa kirimkan cerita kalian ke alamat email aku di bawah ini. Nah, aku nggak sabar banget untuk menceritakan cerita kalian ke teman-teman semua di sini. See you guys, bye bye.